warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar Pagi, kalian Pak. hari ini? Pagi Bapak. Baik. Baik ya. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang surat Al-Kafirun. Ya. Pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema indahnya saling menghormati. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan siapa yang mau memimpin doa, atau Bapak tunjuk saja. Saya, Pak. Ya Pak. Siapa yang mau memimpin doa? Saya. Oke, Erlan ya. Iya. Oke, Erlan, silahkan pimpin doa Erlan. Baik. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati masing-masing. Mulai. Berdoa sampai. Oke, anak-anak. Sekarang kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi bahasan yaitu surah Al-Kafirun. Nanti Bapak akan tampilkan materinya. Oke, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian terbiasa membaca surah atau membaca Al-Quran dengan tartil dan benar. Dalam hal ini khususnya adalah dari surah Al-Kafirun. Kemudian kan sikap toleransi sebagai implikasi dari mana Quran surah Al-Kafirun. Kemudian supaya kalian dapat mengimplementasikan perilaku toleran, simpati, kemudian waspada, berbaik sangka, dan hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, kita langsung saja kepada materi kita, pembahasan kita, yaitu membaca surah Al-Kafirun. Nah anak-anak, surah Al-Kafirun adalah surah yang 109 dan terletak pada juz 30. Kemudian surah ini terdiri atas 6 ayat. Kemudian juga surah Al-Kafirun ini diturunkan di kota Mekah. Nah, nama surah ini juga diambil dari ayat pertama dari surah Al-Kafirun yang artinya adalah orang-orang kafir. Gitu ya. Anak-anak, ada berapa ayat surah Al-Kafirun? Siapa yang tahu? 6. Surah Al-Kafirun ada berapa ayat anak-anak? 6, Pak. Ada berapa? 6, Pak. Ada 6. Ada 6 ya. Ada Jadi 6 surah Al-Kafirun ini ada 6 ayat. Kemudian tadi surah Al-Kafirun ini diturunkan di mana anak-anak? Di Kota Mekah. Mekah, Pak. Nah, di Pak, Mekah. surat Makiyah, Pak. Oke, apa? Surat Makiyah. Makiyah. Kenapa dinamakan Makiyah. surat Makiyah anak-anak? Turunnya di Mekah. Karena turun di kota Di Mekah. Mekah. Oke, karena surah Al-Kafirun itu turunnya atau diturunkannya di kota Mekah. Maka suratnya disebut surah Makiyah. Iya, bagus. Ternyata anak-anak sudah pintar sekali ya. Sudah Terima kasih, banyak Pak. tahu tentang surah Al-Kafirun. Nah, kemudian anak-anak, sebelum kita membaca terlebih dahulu, kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. Bareng-bareng saja ya anak-anak. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun
wala antum abiduna ma a'budu wala ana abadtum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Baik, sudah ya, kita sudah membaca surah Al-Kafirun. Tapi Bapak mendengar tadi ada beberapa orang yang bagus membacanya. Kemudian ada beberapa orang yang kurang sempurna. Sekarang Bapak akan contohkan kepada kalian dan nanti kalian ikuti ya. Bagaimana kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan makhrajul huruf dan sesuai dengan tajwidnya. Coba nanti Bapak membaca sekali, nanti kalian ulangi ya. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Silakan. Ayyuhal kafirun. Nah, oke. Qul ya kenapa itu di situ di huruf ya dibaca panjang? Kenapa anak-anak ada yang sudah tahu? Asli Pak. Majais, Pak. Majais, betul, pintar ya. Kenapa itu huruf iya di situ berbaris fathah ya, di situ dibaca panjang karena itu apa apa tadi? Majais. Jadi harus dibaca panjang. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, di situ dalam lafaz al-kafirun di situ ada domah bertemu waw mati. Itu juga harus dibaca apa anak-anak? Panjang. Panjang. Harus dibaca panjang. Kemudian Panjang. Ada yang sudah tahu? Apa? Hari. Ya, mantul. Oh, bukan. Hari disukun. Ya, itu namanya mad arid. Kenapa disebut mad arid disukun? Kenapa? Ada yang sudah tahu? Karena di Oke, Jambul, silakan. Jambul apa Jambul? Karena menurut saya itu ada doma bertemu waw sukun, terus di akhir ayat lalu huruf terakhirnya menjadi sukun, Pak. Oh iya, betul sekali. Ya, kenapa itu disebut mad arid disukun? Karena tadi Jambul sudah menjawab domah ketemu waw mati di akhir ayat atau di akhir kalimat itu dinamakan dengan mad arid sukun. Itu ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke ayat yang kedua ya, anak-anak. La a'budu ma ta'budun. Coba diulangi. La a'budu ma ta'budun. Oke, bagus ya. Kemudian ayat ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Coba. Wala antum abiduna ma a'bud. Nah, di situ ada a'bud ya, pada lafaz a'bud itu dinamakan dengan apa anak-anak? Kolkolah kubro. Ya, kenapa disebut kolkolah kubro? Karena di akhir kalimat karena apa namanya? Huruf kolkolahnya ada di akhir kalimat. Kalau ada di tengah-tengah kalimat itu disebut apa? Kolkolah sugro. Iya, kolkolah sugro. Jadi harus dibacanya apa? Tipis.
Tipis ya. Kalau di akhir kalimat harus Ba. Tebal. ya. Jadi wala antum abiduna ma a'bud. Nah, itu Ya. dinamakan Pantulkan ya Bu ya? Atau ya, Pak? dipantulkan ya. Dipantulkan huruf dalnya dipantulkan. Jadi dinamakan dengan qalqal. Allah hub huruf. Itu ya anak-anak. Oke. Iya, Pak. Kita lanjutkan ya. Yang kedua, kalau tadi kita membaca surah Al-Kafirun, nah yang kedua kita akan mengartikan surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun menceritakan kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan orang-orang kafir Mekah. Ketika orang kafir Mekah menyembah berhala dan menganggapnya sebagai Tuhan, Nabi dengan ajaran Islamnya mengajak mereka agar menyembah Allah Subhanahu. Kemudian kita akan mengartikan surah Al-Kafirun dari ayat 1 sampai ayat 6 ya. Ayat pertama yaitu qul ya ayyuhal kafirun, artinya katakanlah Muhammad wahai orang-orang kafir ya. Katakanlah Muhammad wahai orang-orang kafir ya. Kafir. Gimana anak-anak, masih semangat? Masih, Bapak. Tadi qul ya ayyuhal kafirun artinya katakanlah Muhammad wahai orang-orang kafir. Nah, kemudian kalau arti perkatanya ya, qul itu artinya katakanlah. Kemudian ya ayyuha itu hai ya. Hai. Kemudian al kafirun artinya orang-orang Kafir. ya. Ini Nabi Muhammad berseru ya kepada orang-orang kafir ya, yaitu orang-orang yang mengingkari bahwa Tuhan yang wajib disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu. Kemudian ayat keduanya la a'budu ma ta'budun. Ya, itu artinya aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah ya. La a'budu itu artinya aku tidak akan menyembah. Kemudian ma ta'budun itu artinya adalah apa yang aku sembah. Apa yang kamu sembah. Oke, baiklah kita lanjutkan ke ayat yang ketiga ya. Wala antum abiduna ma a'bud ya. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang kamu sembah ya. Kalau kita pisah ya, wala antum artinya dan kamu bukan, abidun penyembah, ma'abud apa yang aku sembah ya. Nah, di situ Nabi Muhammad mengatakan bahwa orang-orang kafir bukanlah orang-orang yang mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan mereka. Orang-orang kafir tidak sama dengan orang Islam. Mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi menyembah berhala. Menyembah berhala. Ya. Kemudian ayat yang keempatnya wala ana abidum ma abadtum ya. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah ya. Tuh, arti perkataannya kalau kita pecah wala ana itu dan aku tidak pernah abidun menjadi penyembah ma'abadtum ya, apa yang kamu sembah. Nah, ini adalah ayat penegasan Nabi Muhammad SAW ya, bahwa sampai kapanpun beliau tidak akan pernah menjadi penyembah berhala ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir
Kemudian kita lanjutkan kepada ayat yang kelima. Wala antum ma'abiduna ma'abudu. Nah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ya, itu. Ayat ini sama artinya dengan ayat yang ketiga, ya, yaitu penegasan bahwa orang-orang kafir pun tidak akan mau mengakui dan tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian ayat ke-6 yaitu lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya, itu di ayat ke-6. Kalau kita pecah arti perkataannya adalah lakum, itu artinya untukmu. Dinukum, apa artinya dinukum? Agamamu. Ya, bagus. Walia, apa artinya? Dan untukku. Kemudian dini, agamaku. Coba Bapak pengen nanya, apa arti ayat yang ke-6? Ade, apa Dek? Untukmu agamamu dan untukku agamaku, Pak. Untukmu betul, Pak. Agamamu dan untukku agamaku. Betul ya, Pak? Ya, betul ya. Sudah bagus sekali ya. Berarti kamu sudah tahu arti dari ayat ke-6 pada surah Al-Kafirun. Ya, itu. Nah, nanti Bapak akan putarkan satu video animasi yang berkaitan dengan toleransi. Suaranya putus-putus, Pak. Kita tutup pintu gerbang. Ngapain gerbang ditutup? Buka gerbangnya. Dan semua tadi dekat Ustaz. Kenapa? Mereka bukan muslim, Ustaz. Siapa kabunut, ha? Boga. Terus apa yang harus Bapak mau tanya kepada kalian, apa yang bisa kalian tangkap dari video tadi? Jadi tadi siapa? Udin ya, Pak? Saya, Pak. Oh iya, coba Ade. Tadi Udin menutup pintu gerbang katanya karena ada orang lain yang non muslim yang mau masuk gitu, Pak. Oh iya. Kurang lebih ya. Coba siapa lagi? Siapa lagi? Masih ada? Mungkin Siti. Saya, Pak, saya. Oke. Iya, Pak, itu padahal nggak boleh ya, Pak, Udin kayak gitu. Itu kan namanya bukan toleransi, kan nggak boleh. Bagus ya. Jadi kita terhadap apa yang beda agama pun kita harus saling menghormati, saling menghargai, walaupun itu berbeda agama. Ada banyak contoh toleransi ya, ada banyak contoh toleransi antar umat beragama. Kalau tadi itu toleransi antar agama yang berbeda ya, antara orang muslim dengan orang yang berbeda agama. Muslim. Non-muslim ya. Oke, baiklah anak-anak. Untuk pelajaran hari ini Bapak cukupkan sekian, dan nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang menulis surah Al-Kafirun dan isi kandungan surah Al-Kafirun. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.